Kunjungan Soekarno ke Aceh dipropagandakan seolah-olah Aceh bagian daripada Republik Indonesia. Padahal wilayah administrasi Indonesia itu tidak terbentang sampai ke Aceh. Strategis yang digunakan oleh rezim Soekarno untuk mencaplok Aceh pada tahun 1945 sampai tahun 1950 adalah sebagai berikut. Soekarno mengirim Mr. Tuku Muhammad Hasan membawa berita kemerdekaan Indonesia ke Aceh dan mendalangi pembentukan Komite Nasional Daerah yang diketuai oleh Tengkunya Arif. Kemudian Soekarno melantik Tengku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera, perwakilan pemerintah pusat di Sumatera yang membawahi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Bersama dengan itu, Aceh pun dimasuk ke dalam wilayah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, Soekarno atau pemerintah Republik Indonesia mengangkat Tengku Muhammad Daud Bere sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karu. Kenapa dimasukkan Langkat dan Tanah Karu? Ini adalah bagian daripada strategi Soekarno yang ingin menyatakan bahwa Aceh adalah bagian daripada Indonesia ketika diangkat Gubernur Aceh yang mencakup wilayah Tanah Karu dan Langkat. Pembentukan struktur unit militer dimaksud sebagai simbol dan strategi menguasai wilayah, kemudian dibubarkan atau dileburkan. Ternyata itu benar dilakukan oleh Soekarno dengan melucuti Tengku Muhammad Daud Bere dari jabatannya. Kemudian ia mengangkat Daud Bere sebagai Gubernur Aceh selama hanya 8 bulan saja. Kemudian Daud Bere pun dimutasi ke Departemen Dalam Negeri dan diangkat menjadi anggota DPR RI pada awal 1950. Kemudian pemerintah atau Soekarno melebur 15 negara bagian Republik Indonesia yang bergabung dalam RI, sehingga pada tanggal 8 Maret 1950 pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen dan Senat RIS, Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1950. Soekarno melebur 3 negara bagian RIS, sementara negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur yang masih bertahan akhirnya menyatakan diri ke dalam Republik Indonesia melalui Piagam Persetujuan yang ditandatangani tanggal 19 Mei 1950. Dengan demikian, terkuburlah riwayat negara bagian RIS. Seterusnya pada tanggal 14 Agustus 1950, Parlemen dan Senat RIS mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sementara NKRI menjadi Undang-Undang Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak sampai di sini, Aceh masih tetap belum terusik, sebab Aceh bukan bagian daripada RIS yang menyatu diri ke dalam Republik Indonesia melalui Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1950 atau melalui Piagam Persetujuan yang ditandatangani tanggal 19 Mei 1950. Demikian juga Undang-Undang Sementara NKRI tahun 1950 tidak mengatur soal status Aceh. Dalam situasi begini, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karu sudah dipecat dan dimutasikan ke Jakarta. Divisi Rencong pimpinan Ali Hashimi sudah dileburkan, Divisi Payabakong pimpinan Husein Mujahid sudah dileburkan juga, dan Divisi 10 pimpinan Tengku Muhammad Daud Bere dan Divisi 1 Gajah dileburkan ke dalam TNI. Soekarno mengeluarkan peraturan
PP RIS nomor 21/1950 tentang pembentukan 10 daerah provinsi NKRI. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara dibentuk melalui Perpu nomor 5/1950 di mana Aceh salah satu wilayahnya dengan beberapa kabupaten: Aceh Utara, Aceh Besar, Aceh Pidi, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Selatan, serta ibu kota atau Kutaraja dimasukkan ke dalam lingkungan daerah otonomi Provinsi Sumatera Utara. Inilah suatu pencaplokan terhadap Aceh yang dianggap secara ilegal dan yang ini secara hukum terus digugat oleh Tengku Muhammad Hasan Tero.